Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang bidang lengkung. Nah, simak baik-baik ya. Langsung saja kita bahas yang pertama, jenis prisma dan tabung. Nah, dilihat ini ada prisma segitiga, ada prisma segi 6, dan berikutnya ada tabung. Tabung itu termasuk prisma, yaitu prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, itu di bawah ya, dilihat. Nah, tinggi tabung itu kita sebut sebagai panjang sisi AC ya. Kemudian, yang di bawah ini adalah lingkaran alas tabung yang diarsir warna biru ini. Kemudian diameter alasnya itu adalah AB. Sedangkan yang di atas ini adalah rusuknya ya, adalah rusuknya yang membentuk lingkaran juga. Nah, sekarang kita bahas unsur-unsur tabung. Nah, di sini yang pertama titik sudut. Titik sudut pada tabung tidak ada. Nah, kemudian rusuk. Rusuk setiap tabung ada 2 buah bentuk melingkar. Yang ketiga, sisi itu di tabung ada 3 buah ya. Yang terdiri dari yang A bentuk lingkaran ada 2 buah yaitu alas dan tutupnya. Tadi udah dilihat gambarnya juga. Kemudian yang bidang lengkungnya ada 1 buah ya. Nah, catatannya pada tabung bidang lengkung itu sama dengan sisi tegak yang disebut dengan selimut tabung. Kita melangkah ke jaring-jaring tabung. Cara membuat jaring-jaring tabung, misalnya kita akan membuat tabung dengan diameter alas sama dengan 10 cm dan tingginya itu sama dengan 12 cm. Perhatikan. Nah, alat yang harus digunakan ada penggaris, jangka, dan gunting atau pisau lipat. Bahannya karton manila ukuran 35 cm x 35 cm ya. Maka kita membentuk karton seperti berikut. Nah, dilihat dan disimak ya teman-teman semuanya. Nah, ini jaring-jaring tabung yang sudah ditentukan dengan tinggi ada 12 cm. Kemudian alasnya itu ukurannya 10 cm. Nah, luas sisi tabung, perhatikan. Yang pertama, jaring-jaring tabung. Nah, pada gambar R itu sama dengan jari-jari alas tabung ya. Nih, R. R ini kita sebut sebagai jari-jarinya. Atau jari-jari ini sama dengan 2 kali ya diameter ya. Kemudian titik 0 ya, yang di titik tengah ini adalah pusat lingkaran alas tabung. Kemudian yang di atas ini kita sebut sebagai pusat lingkaran tutup tabung. Nah, kemudian yang tegak lurus ini kita sebut sebagai tinggi tabung. Ya, ini adalah simulasi atau gambar dari jaring-jaring tabung. Yang kedua, luas selimut tabung. Nah, selimut tabung itu sama dengan persegi panjang ABCD. Luas selimut tabung itu sama dengan luas persegi panjang ABCD. Nah, panjang itu rumus keliling alas tabung ya. Kemudian Kemudian lebar itu sama dengan tinggi tabung atau kita sebut sebagai T. Lanjut, rumus luas persegi panjang itu, nah ini titik-titiknya bisa diselesaikan nanti ya. Kemudian rumus luas selimut tabung. Nah, ini nanti rumusnya apa ya? Nah, ini dari uraian kata ini kita akan mencari ya terkait dengan luas selimut tabung. Selanjutnya juga kita akan mencari luas sisi tabung. Nah, kalau ditulis di sini, rumus luas alas itu sama dengan rumus luas tutup sama dengan rumus luas lingkaran. Nah, nanti ini lengkapnya seperti apa, disimak baik-baik. Termasuk rumus luas sisi tabung yang lengkap ya, yaitu luas alas ditambah luas tutup.
Nah, ini nanti kita simpulkan juga rumus luas sisi tabung itu adalah seperti apa. Nah, kita akan bahas yang pertama, yang B ya, luas sisi tabung. Perhatikan, sisi tabung terdiri dari 3 buah, yaitu 1 bidang lengkung yang disebut selimut tabung dan 2 lingkaran. Nah, lingkaran alas ada lingkaran tutup seperti gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah lingkaran tutup ya. Kemudian yang di bawah ini kita sebut lingkaran alas. Nah, yang berwarna kuning ini adalah selimut tabung ya, selimut tabungnya. Paham ya? Mudah dipelajari. Kita lanjut ya, luas selimut tabung. Nah, mari kita perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, ini ada sebuah tabung. Kita buat persegi panjangnya. Ini kalau dikeluarkan ya, seperti ini. Nah, ini kita potong ya. Ini tadinya utuh seperti ini, kita potong. Nah, terbuka. Nah, kita masuk ke persegi panjangnya di sini. Nah, ini kita buka ya. Nah, yang hijau ini sisanya kita buka. Kemudian kita taruh di sini. Nah, kalau kita gabung ini ya, membentuk yang namanya persegi panjang. Nah, luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu sama dengan luas persegi panjang ABCD. Nah, kemudian ada tingginya. Kemudian ada lebarnya. Ya, lebar itu sama dengan tingginya. Nah, ini ada panjang. Kemudian ada keliling alasnya. Nah, jadi rumus luas selimut tabung itu adalah, nah simak baik-baik ya. Pada persegi panjang ABCD, panjang AB itu sama dengan P atau keliling lingkaran alas tabung. Lebar itu sama dengan BC, itu lebar atau tinggi ya, tinggi tabung. Maka luas selimut tabung ya, kita simbolkan LS, itu adalah luas selimut sama dengan panjang kali lebar ya, jelas ya. Kalau persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, itu luas selimutnya. Kemudian dilanjut, luas selimut itu ada keliling alas ya, keliling alas dikalikan tinggi, itu sama ya. Sebenarnya panjang itu sama dengan keliling alas, ini yang di bawah. Kemudian kalau lebar itu sama dengan tingginya. Nah, maka keliling alasnya di sini adalah 2PR. 2PR ini adalah luas lingkaran ya. Nah, kemudian luas selimut ya. 2PR itu kalikan tinggi. Nah, luas selimutnya jadinya 2PR kalikan T. Maka luas selimut tabung itu sama dengan 2PR kalikan T. LS ini luas selimut tabungnya, R-nya ini adalah jari-jari alas tabung, dan yang T ini adalah tinggi tabung. Oke, kita lanjut ke luas semua sisi satu tabung adalah, nah ini perhatikan, luas selimut itu tadi adalah 2PRT. Nah, udah ya. Nah, ini ada nilai T-nya, kemudian ada 2 lingkaran alas dan tutup. Nah, yang di atas luas tutupnya itu PR kuadrat, ya, luas lingkaran. Di bawah pun sama ya, karena sama-sama bentuknya lingkaran, maka luas lingkarannya itu atau luas alas adalah PR pangkat 2. Nah, luas alas kita tambah dengan luas tutup, maka sama dengan 2 PR pangkat 2. Nah, luas selimutnya 2 PRT. Maka, nah kita tambahkan ya, jadinya luas sisi permukaan tabung secara keseluruhan itu adalah luas PR kuadrat ditambah 2PRT. Nah, akhirnya bisa kita simpulkan di sini ya, luas sisi permukaan tabung. Ya, itu tadi uraiannya ya, kenapa membentuk rumus seperti ini. Jadi nah, kita melangkah ke contoh ya, contoh soal biar memahami lebih baik. Nah, diketahui suatu tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tingginya adalah 25 cm. Hitunglah luas selimut tabung tersebut. Kita selesaikan. Kita tulis yang diketahui, jari-jarinya adalah 10 cm, tingginya adalah 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas selimutnya. Kita jawab, luas selimut itu rumusnya 2PRT.
Nah, 2 kalikan pi-nya ini kita makainya adalah 3,14 ya. Sebenarnya ada lagi 22/7, tapi kalau di sini nilainya tidak selain 7, 14, kemudian 28, maka kita memakainya adalah 3,14. Sama ya, yang mendekati. Kemudian kalikan 10 jari-jarinya, kemudian kalikan tingginya. Maka hasilnya adalah 1570 luas selimut tabung. Satuannya adalah cm persegi. Contoh yang kedua, suatu tabung diameter alasnya atau sama dengan tingginya itu adalah 14 cm. Hitunglah luas seluruh sisinya. Nah, kita tulis diketahuinya, diameternya adalah 14 cm, tingginya 14 cm juga ya. Nah, jari-jarinya adalah 7 cm. Kenapa? Karena setengah diameter itu sama dengan jari-jari ya. Nah, maka di sini nilainya adalah 7 cm 14 bagi 2. Kemudian ditanya ada luas seluruhnya, jawab ya, luas seluruh atau sisi tabung itu adalah 2πr pangkat 2 ditambah 2πr T. Nah, sekarang kita tuliskan 2 kali 22/7. Nah, karena di sini nilai jari-jarinya adalah 7, maka yang kita pakai adalah pi-nya 22/7. Beda dengan sebelumnya tadi ya. Nah, kita kalikan dengan pi R pangkat 2. Nah, R-nya itu 7 ya, maka 7 pangkat 2 ditambah 2, pi-nya 22/7 lagi, R-nya jari-jarinya, T-nya adalah 14. Ya, ini sama dengan diameternya. Nah, maka hasilnya adalah 308 ditambah 616, hasilnya 924 luas seluruh sisinya dengan satuan cm persegi. Udah ya, dipahami? Oke, kita melangkah ke soal yang ketiga, atau contoh soal yang ketiga. Nah, soal nomor 13, halaman 52 matematika. Nah, ini ada di lembar LKS ya, lembar kerja siswa. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini nih. Sebuah pipa diameternya itu 84 cm. Kalau kita rubah ke desimalnya, dibagi 10 ya, maka 8,4 desimeter. Nah, panjangnya itu tinggi ya, sama dengan tinggi itu 2,4 meter. Kita rubah ke desimeter, maka kalikan 10 ya, jadinya 24 desimeter. Nah, dapat menampung air dengan tinggi 68 cm. Kita rubah ke desimeter. Kenapa sih cm dirubah ke desimeter, meter dirubah ke desimeter? Karena di sini kita akan menghitung volumenya ya, atau satuan dari volume itu adalah liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Jadi semua yang selain desimeter kita rubah semua ya. Centimeter ke desimeter, kemudian meter dirubah ke desimeter. Jadi 68 cm ke desimeter itu 6,8. Nah, kita lihat gambar ini ya di bawah ini. Jika sudut pusatnya itu, nah ini sudut pusatnya adalah 256,5 derajat. Nah, hitunglah luas permukaan pipa yang berisi air. Nah, ini ada airnya nih. Nah, ini ada tabung, kemudian di atasnya itu terbuka. Kemudian dikasih air ya, menampung air di sini. Nah, di sini sudah dituliskan ya. Ketentuannya di sini ada tinggi 6,8 desimeter, kemudian di sini ada yang di bawah, ya ini ada panjang ya, panjangnya 2,4 meter atau 24 desimeter ya. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang diketahui tulis semuanya ya. Tadi udah disampaikan semuanya lengkap. Nah, ini ditulis lagi. Yang ditanyakan luas permukaan yang berisi air. Nah, selanjutnya kita jawab, luas permukaan berisi air itu sama dengan 2 kali luas penampung ya, ditambah dengan luas berisi air. Nah ini isi airnya yang ada tanda merah ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ada nilai titik sudutnya ya, kita buat ada A, B, C, kemudian ini ada penghubung, garis penghubung P sama P. Nah, luas penampang atau penampung ya itu sama dengan luas juring ABCO. ABCO ditambah luas segitiga ACO. Maka, nah
nilai derajatnya 256,5 dibagi, nah lingkaran penuh itu nilai derajatnya adalah 360, maka kita baginya dengan angka tersebut. Dikalikan 22/7, ini nilai pi-nya, dikali dengan R pangkat 2. Nah, R di sini 4,2 ya, 4,2 ya. Ciri-cirinya dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 2,6 ya, dikali 6,6 dibagi dengan 2. Nah, ini luas segitiga ACO. Nah, dilihat ini ACO ya. Oke, kita lanjut. Maka hasilnya adalah 39,501 ditambah 8,58. Maka sama dengan 48,081 desimeter persegi. Ini luas dari penampangnya atau penampungnya. Nah, luas berisi airnya kita cari ya. Sama dengan 256,5 dibagi 360 dikali 2 dikali 22/7 dikali 4,2 desimeter. Nah, dikali 24 ya. 24 ini panjangnya, yaitu 24 desimeter. Nah, maka hasilnya adalah 451,44 desimeter persegi. Nah, jadi luas permukaan berisi air itu 2 kali luas penampang ditambah luas berisi air. Nah, luas penampang yang tadi udah diuraikan adalah 48,081 desimeter persegi. Nah, maka kita masukkan 2 kali 48,081 desimeter persegi ditambah dengan luas berisi airnya ya, tadi yang barusan dicari, 451,44 desimeter persegi. Maka hasilnya adalah 547,602 desimeter